Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Jamila Rohmah, Lukina Tamu, Deli Landari, Sama Dalwi ingin menginovasi pemeriksaan fisik dari bagian kepala hingga kaki. Alat-alat yang dibutuhkan: tensimeter, termometer, meteran, pinglet, sudip lidah, hammer reflex, handsgun, kapas, tisu, jeli, hand sanitizer, larutan desinfektan, air sabun, air bersih, stetoskop, dan juga bengkok. Sebelum kita ke pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan TTV, yaitu tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu meliputi pemeriksaan suhu, tekanan darah, nadi, dan juga pernafasan. Adalah melakukan pengecekan suhu badan, yaitu dengan cara membersihkan aksila pada pasien. Permisi ya Pak. Selanjutnya kita letakkan termometer ke aksila pasien. Permisi ya Pak. Selanjutnya letakkan termometer ke aksila pasien. Permisi ya Pak. Lalu silakan tangan pasien ke atas dada. Sambil menunggu hasil dari termometer, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya kita letakkan stetoskop di atas arteri branchialis. Lalu kita mengunci searah jarum jam dan memompa sampai tidak terdengar denyut nadi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nadi, yang dimana pemeriksaannya yaitu 1 kali per menit. Selanjutnya kita mencari arteri radialis dengan teknik 3 jari atau 2 jari. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pernafasan dengan meletakkan tangan pasien ke atas abdomen dengan 1 kali per menit. 3. Permisi ya Pak. Setelah itu kita mengecek termometernya. Permisi ya Pak. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah kita membersihkan kembali termometernya dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan air sabun, desinfektan, dan air bersih. 2, 3. Kemudian bersihkan termometer dengan 1 arah. Selanjutnya adalah kita melakukan catatan dari hasil pemeriksaan TTV. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dari bagian rambut, kepala, dan bagian wajah. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian rambut. Di sini terlihat rambutnya berwarna hitam, bersih, dan tidak ada ketombe. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi ya.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi ya Pak. Kita melihat di sini rambutnya tidak terjadi kerontokan dan juga tidak ada kebotakan. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan palpasi di bagian rambut. Permisi ya Pak. Di sini rambutnya simetris dan tidak ada kerontokan dan tidak ada kebotakan juga. Ini adalah ke pemeriksaan bagian kepala. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat di sini pada bagian kepalanya tidak terjadi tonjolan tulang. Selanjutnya adalah ke pemeriksaan palpasi. Permisi ya Pak. Kita meraba di bagian kepala. Di sini tidak ada terjadinya tonjolan tulang dan kepalanya simetris. Selanjutnya adalah ke pemeriksaan bagian wajah. Permisi ya Pak, bisa dilepaskan maskernya. Kita melihat di sini wajahnya tidak ada tanda-tanda kepucatan dan simetris. Matanya simetris, hidungnya simetris, dan telinganya juga simetris. Selanjutnya kita ke pemeriksaan palpasi. Kita meraba di sini apakah terjadi benjolan atau. Selanjutnya kita ke pemeriksaan bagian leher. Yang pertama kita inspeksi di bagian leher apakah ada benjolan atau tonjolan. Setelah itu kita ke pemeriksaan palpasi. Kita raba apakah ada benjolan di bagian leher pasien. Permisi ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan bagian dada kita menggunakan dua teknik. Yang pertama pemeriksaan bagian depan dan pemeriksaan bagian belakang. Menggunakan pemeriksaan 4 tahap. Yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan augmentasi. Yang pertama kita inspeksi atau kita melihat pembesaran dinding di bagian dada, kemudian kita lihat kesimetrisan. Lalu kita ke tahap palpasi. Permisi ya Pak. Ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan auskultasi, yang dimana kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan apakah ada suara dari paru-paru atau jantung. Enggak. Permisi ya Pak. Lalu kita ke pemeriksaan payudara, yang dimana kita lihat apakah ada benjolan atau ketidaksimetrisan pada payudara. Kemudian kita untuk palpasinya kita raba apakah ada benjolan dengan teknik memutar. Permisi ya Bu. Lalu kita ke pemeriksaan aksila, yang dimana kita lihat apakah ada benjolan di bagian aksila atau ketidaksimetrisan di bagian aksila. Setelah itu kita menyuruh pasien untuk menggerakkan tangannya dengan menggunakan dan kita menyuruh pasien untuk duduk, setengah duduk, dan menggerakkan tangannya ke atas, ke samping, atau membungkuk untuk mengetahui apakah ada benjolan di bagian payudara atau di bagian ketiaknya. Lalu kita pemeriksaan bagian belakangnya, kita sama dengan pemeriksaan yang bagian depan. Kita lihat apakah ketidaksimetrisan atau apakah ada benjolan di bagian belakangnya. Setelah itu kita ke pemeriksaan auskultasi, yang dimana kita lihat apakah ada suara yang lebih besar di paru-paru atau tidak. Pastikan diafragmanya yang berfungsi.
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Ini saya akan melakukan abdomen pada bagian penekanan pasien. Permisi Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Apakah ada wheezing atau bising pada pasien? Permisi Bu. Yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada reproduksi. Kita ambil contoh ke reproduksi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan inspeksi. Kita buka terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Kita amati persebaran rambut pada alat kelamin. Apakah bertekstur kasar atau halus. Lalu kita amati penisnya. Kita amati adanya vena dorsal. Lalu kita perhatikan adanya lesi, memar atau bengkak. Perhatikan ukuran penis juga, termasuk mikro atau makro. Kemudian kita melihat meatus uretra, yaitu biasanya terletak pada ujung penis di sebelah sini. Selanjutnya kita perhatikan skrotum, sering berwarna gelap dan permukaan kasar. Jika skrotum berwarna merah, menandakan terjadi inflamasi. Skrotum kiri terlihat asimetris karena testis ini memiliki korda spermatikus yang panjang. Selanjutnya kita perhatikan testis. Pada normalnya pada pria dewasa, ukuran penis biasanya memiliki panjang 14 cm dan lebar 2,5 cm. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada batang penis. Kita meraba di batang penis kita agar kita mengetahui adanya nyeri atau indikasi atau benjolan di sekitar batang penis. Permisi ya Pak, ini alat reproduksinya saya tekan terlebih dahulu. Jika nanti Bapaknya merasakan nyeri atau semacamnya, Bapak silakan langsung bilang kepada saya. Lalu kita lakukan gerakan perlahan menuju gelas penis yang di ujung untuk mengeluarkan cairan pada uretra. Permisi ya Pak. Jika pasien mengeluarkan cairan, bisa bertanda pasien alat reproduksinya normal. Lalu kita tekan ujung penis dari kedua sisi, normalnya berwarna merah muda. Bila kemerahan atau keluarnya darah, tubuh menandakan adanya inflamasi. Yang terakhir adalah refleks Kremester, dilakukan dengan cara mengusap penis bagian dalam menggunakan jari. Refleks normal biasanya menyebabkan testis dan skrotum naik pada sisi yang sama. Yang terakhir adalah kita dokumentasi kepada pasien. Baik Pak, untuk pemeriksaan TTV-nya semuanya normal dengan tekanan darah 120/80, suhu Bapak 36 derajat Celcius dan nadi Bapak 88 per menit. Untuk pernapasan Bapak 22 per menit, semuanya normal. Untuk pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai reproduksi Bapaknya dikatakan normal, semuanya simetris. Sekian dari kelompok kami untuk pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.